Ketua-ketua, sekretaris-sekretaris, bendahara-bendahara, kemudian juga ada yang DPD maupun DPC se-Indonesia. Nah, alhamdulillah agenda 1 sudah terlaksana dan tinggal agenda 2. Agenda 2 kita adalah yaitunya Rakernas, di mana Rakernas ini saya selaku sekretaris panitia, kemudian Bang Spe yang mana adalah sekjen selaku ketua panitia, dan yang ketiga bendaharanya panitia adalah Pak Andika. Saya tidak melihat beliau posisi berada di mana. Nah, dan oleh karena itu saya meminta kepada Floor untuk menyampaikan aspirasinya. Saya tawarkan yang pertama, apakah Rakernas FKKGD yang pertama ini kita lanjutkan atau kita tunda? Saya minta. Jadi kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya adalah selaku SC, bukan selaku pimpinan sidang ya. Dan kita bersama-sama sekarang mencari pimpinan sidang yang definitif untuk menjalankan arus perjalanan sidang dari rapat kerja nasional ini. Ya? Oke. Tahap yang kedua dan selanjutnya saya menyampaikan, di antara orang yang berada di sebelah kiri kanan saya mau memperkenalkan. Sebelah kiri saya adalah Pak Zulfahmi. Beliau adalah Korwil dari Sumatera dan Kalimantan. Dan yang di sebelahnya lagi Mas Kholik selaku wakil ketua umum DPP bidang SDM, dan yang di sebelahnya lagi Mbak Iqbal selaku wakil sekjen DPP, dan di sebelah kanan saya adalah Ibu Susi selaku ketua Korwil Tengah. Sepakatkah kita memberikan kepercayaan kepada mereka bertiga selaku ketua sidang, sekretaris sidang, dan anggota sidang untuk memimpin Rakernas pada siang hari ini? Sepakat kita? Dengan bismillahirrahmanirrahim, saya selaku SC bersama dengan ketua panitia Bang Spe, ya, dengan bendahara, kemudian saya selaku sekretaris panitia menyerahkan pimpinan sidang kepada ketua, sekretaris, dan anggota sidang terpilih, yaitu kepada Pak Zulfahmi, dan mohon kepada Pak Zulfahmi melanjutkan sidang ini sampai selesai. Saya selaku sekretariat akan membantu kebutuhan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu selama persidangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Pak Sekjen selaku ketua panitia, saya minta ke depan. Pak Sekjen, saya minta selaku ketua panitia. Ya, ini Pak Ketua. Ya, baik. Semua teman-teman sudah masuk. Ya, mungkin Pak Sek diulang supaya lebih demokratis. Untuk pimpinan sidang, kalau boleh ada dari DPP, DPD, dan DPC. Mungkin seperti itu. Sehingga semua yang hadir ada keterwakilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada siang yang berbahagia ini kita akan melaksanakan pembahasan tentang rapat kerja nasional FKGD di tempat yang sudah kita siapkan ini. Selanjutnya, selawat beserta salam kita sampaikan ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua Umum FKKGD beserta seluruh jajaran
pengurus DPP FKKGD yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua-ketua DPD FKKGD se-Indonesia beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ketua-ketua DPC beserta pengurusan DPC se-Indonesia yang saya muliakan. Pada saat ini kita akan melaksanakan rapat-rapat untuk kelancaran dari rapat kerja nasional DPP FKKGD. Di hadapan bapak-bapak masing-masing sudah ada dibekali dengan tata tertib program kerja, pilot kerja. Silakan bapak-bapak buka masing-masing undangan yang ada di bapak-bapak masing-masing. Untuk pertama, kita akan membahas masalah tata tertib rapat kerja nasional. Silakan dibuka. Pada halaman pertama, kita masuk kepada draft tata tertib persidangan Rakernas FKKGD tahun 2021 pada hari ini Selasa 7 Desember 2021. Kita mulai. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para peserta Rakernas yang kami hormati, kita menawarkan kepada bapak para peserta sekalian, apakah tata tertib ini kita bacakan dulu atau kita bahas poin per poin, bab per bab atau pasal per pasal. Kemudian kami tanyakan kepada bapak-bapak atau kami yang membacakan terlebih dahulu. Silakan usulan bapak ibu sekalian. Kita bacakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa demi kelancaran dan efektivitas persidangan Rakernas FKKGD ini, maka perlu disusun tata tertib persidangan agar persidangan dapat berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan persidangan. Bab 1, nama, tempat, waktu kegiatan, wewenang, serta status. Pasal 1, nama, tempat, dan waktu kegiatan. Kegiatan ini bernama Rakernas FKKGD yang dilaksanakan di Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta pada tanggal 7 Desember 2021. Pasal 2, status. Rakernas merupakan rapat kerja nasional rekomendasi terhadap kinerja FKKGD sebagai amanat yang harus dilaksanakan untuk menyampaikan program kerja kepada DPP FKKGD. Pasal 3, wewenang. Menetapkan hasil-hasil rapat kerja nasional. 2, mengesahkan hasil Rakernas. 3, mengambil kebijakan dan keputusan mendasar bagi kinerja FKKGD. Dewan Kode Etik dan Pengawas, perwakilan DPP, DPD, DPC, FKKGD se-Indonesia. Pasal 5, ketentuan peserta sidang. Ketentuan peserta sidang terdiri dari peserta penuh berjumlah rencananya 250 orang, tapi kita menyesuaikan sebanyak yang hadir. 2, peserta penuh berasal dari DPP, DPD, DPC, KGD yang menjadi keterwakilan daerah. 3 orang. Setuju? Peserta peninjau para pelaku UMKM FKKGD. Bab 3, hak dan kewajiban anggota sidang. Pasal 6, hak dan kewajiban anggota sidang. A, peserta sidang. Peserta penuh memiliki hak bicara. B, memiliki hak suara dan jalannya sidang. B, kewajiban peserta penuh dan peninjau mentaati semua ketentuan persidangan. B, berlaku sopan dan bijaksana sesuai ketentuan akhlak dan moral yang berlaku. Bab 4, hak dan kewajiban pimpinan sidang.
Pasal 7, hak dan kewajiban pimpinan sidang. A. Hak pimpinan sidang memimpin persidangan agar berjalan lancar, aman dan tertib. 2. Menghantarkan peserta sidang untuk menyelesaikan agenda Rakernas FKKGD. 3. Membahas dan memutuskan ketentuan-ketentuan penting selama memimpin sidang dan memberikan masukan serta pertimbangan dari peserta sidang. B. Sidang definitif ya. Mungkin bisa kita baca lagi. Kita masuk ke bab 5, pengambilan keputusan. Pasal 8. 1. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Setuju? 2. Bila poin pertama tidak tercapai, maka dilakukan lobby-lobby. Setuju? 3. Jika melalui lobby-lobby tidak juga bisa diambil keputusan-keputusan, maka dilakukan voting. Setuju? Pasal 9. Quorum. 1. Hasil Rakernas FKKGD akan dinyatakan sah apabila disepakati oleh 50% lebih 1 dari peserta sidang yang kita rencanakan 126 orang. Tapi ini adalah menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang hadir sekarang. Siap, silakan. Bagusnya sebentar nanti pengalaman belakang, bagusnya kita pastikan berapa program yang kita tetapkan angka umurnya. Baik, terima kasih dari DPD Riau. Kami mohon ada panitia yang membantu untuk absenisasi. Bagaimana kita menghitung para peserta Rakernas ini? Mohon ada yang bisa membantu. Berdasarkan registrasi yang masuk ke panitia yang ikut, apakah sidang ini bisa kita lanjutkan? Lanjutkan. Namun demikian kita tetap minta kepada panitia untuk membuatkan absensi. Terima kasih. Hasil Rakernas FKGD akan dinyatakan sah apabila disepakati oleh 50% dari 50% lebih 1 dari peserta sidang. Kita garis bawahi saja sini 90 orang ya. 2. Jika poin pertama tidak tercapai, maka sidang diskor selama 1 kali 10 menit. Kemudian dilanjutkan dan keputusan sidang dinyatakan sah. Setuju? Bab 6 penutup. Pasal 10. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur kemudian dengan persetujuan anggota sidang. Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai agenda sidang selesai. Jakarta, 7 Desember 2021. Pimpinan sidang Rakernas FKKGD, Ketua Zulfahmi Sultan Sati, SE, Sekretaris Era Maniara SE, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua M. Khalid SIP SE, Wakil Ketua Susiati SE, Wakil Ketua Iva Latifa SE. Ditanda tangani. Kita mohon kepada panitia juga ada yang berperan 1 orang di meja notulen rapat untuk melahirkan. Kita mohon, kita harap kepada panitia dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan untuk raker ini. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah melewati pleno pertama, yaitu pembahasan tata tertib rapat kerja nasional. Kemudian kita masuk kepada pleno kedua, yakni pembahasan tentang isi daripada rakernas ini yang akan kita uangkan nantinya dengan hasil rakernas. Untuk itu kita akan bagi kalau pembahasan ini 3 komisi. Silakan nanti bagi 3 komisi Bapak Ibu peserta sekalian. Yang pertama adalah komisi A yang akan membahas organisasi, keanggotaan dan kaderisasi. Kemudian yang kedua bidang UMKM. Kemudian komisi yang ketiga adalah sosial dan keuangan, komisi ketiga. Bapak Ibu, kami persilakan untuk membagi 3 kelompok. Silakan saja dibagi menurut keinginan atau di mana kita mungkin kita persiapkan diri kita mampu untuk membahas dalam salah satu komisi yang sudah kami sampaikan. Pertama bidang OKK, yang kedua UMKM, ketiga sosial dan keuangan. Kami persilakan Pak. Kami mohon nanti setelah dibentuk komisi, tolong sampaikan kepada kami pimpinan komisinya. Silakan Bapak Ibu. Nanti di komisi 1 dari DPP itu dari Wakil Ketua Umum 4 Albino Bares dan Mas Haji Suseno, karena beliau adalah yang membidangi OKK. Dan yang komisi kedua itu bidang UMKM akan dipimpin langsung oleh Saudari Susiati SE, ini BPD Jawa Timur. Dan bidang sosial dan keuangan akan dipimpin oleh Ibu Nipah Latifah, dia sebagai wakil sekretaris di DPP. Dan kami mohon kepada DPD khusus ketua DPD itu nanti masuk di komisi 1 dan DPC. Nanti bisa membagi DPC-nya ada berapa, nanti dibagi 3 komisi. Artinya satu DPD bisa membagi. Contoh, DPC Jawa Barat membawa DPC berapa, nanti dibagi. Anda sebagai ketua anggota komisi 1, anggota komisi 2, dan komisi 3. Gimana, setuju? Harus setuju kepada Bapak dan Ibu yang telah dipercaya untuk memimpin sidang komisi, mohon menempatkan diri dan diberi waktu sampai jam ini jam 13.45. Perkiraan sampai jam berapa? 14. Jam 2 ya. Kalau jam 2 berarti cuma 15 menit. Saya untuk merumuskan program kerja. Membaginya begitu. Oh, membagi komisinya. Membagi komisi sampai jam 2. Nah, nanti jam 2 sidang komisi berapa menit? Berapa jam? 1 jam cukup. 1 jam 15 cukup. Mohon kepada ketua komisi yang telah ditunjuk supaya menyiapkan diri. Komisi 3 hanya 8 orang. Kalau tergabung di sini, kemudian kursinya diputar saja, belum bisa berhadapan-hadapan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam acara. Menggunakan nama saya Agus Seno, saya bukan Wasekjen KPN. Kedua, saya Alvino. Izin sebentar Bapak Ibu, sebentar saja. 2 menit ya. Agar UMKM dan apa yang kita perjuangkan saat ini tepat sasaran serta bisa dikalahkan. Intinya keinginan tidak muluk-muluk, tapi tepat sasaran. Intinya seperti itu. Sebagai pembuka, mungkin perlu saya beri pandangan seperti tentang FKM. Jadi FKM ini itu wadahnya. Wadah perjuangan kita ada 4 langkah yang harus dikuasai, dilakukan oleh semua. Ya, satu, menyerap aspirasi. Jadi menyerap aspirasi semua. Jadi permasalahan yang ada itu bagaimana kita memfasilitasi. Sudah terdaftar di Kesbangpol semua? Tidak. Nah, ketika kita tidak bisa mengatasi, kita bisa bermitra dengan pemerintah, kita bisa bekerjasama dengan label FKDD. Untuk memfasilitasi contoh, ternyata banyak UKM kita packagingnya jelek, bisa ya minta bantuan untuk UKM kita bisa dilatih atau mendapatkan pelatihan packaging. Kalau masalah pemodalan juga sama, untuk disaringkan dengan dinas UMKM atau apa ya, koperasi dan sebagainya atau perbankan. Jadi memfasilitasi ini banyak perannya. Yang ketiga baru edukasi. Jadi memberikan edukasi pendampingan kepada UMKM ya di lapangan. Apa yang mereka butuhkan, terutama UMKM kita di Indonesia itu rata-rata itu mereka masih laporan keuangannya lemah. Sehingga mereka ketika ada gejala COVID atau gejala secara nasional, mereka menjadi dampak yang paling besar adalah UMKM. Mereka tidak punya cadangan-cadangan dan masukkan ke laporan keuangannya secara bagus. Keuangan rumah tangga campur aduk dengan keuangan usaha. Kita advokasi perlu, karena tidak semua UMKM kita itu paham. Contoh, karena dia tidak tahu sehingga memproduksi suatu produk dan ini akhirnya tidak bisa beredar. Kalau mereka bisa menjadi anggota binaan kita bisa melakukan dengan jaringan. Sementara sambil mendampingi mereka untuk mengurus ibunya. Tentang UMKM ya, orang anak negeri lah ya, membuat televisi ditangkap polisi. Pernah itu sebenarnya kalau kita mengatakan mereka salah ya tidak, benar juga ya tidak juga gitu ya. Kenapa begitu? Polisi menangkap mereka tentu karena dia sebagai pelayan masyarakat ya, semua harus dilayani. Ada yang laporan pemilik merek atau ya yang perusahaan besar gitu ya, ketika dijiplak seperti itu. Tapi yang UKM itu sebenarnya tidak perlu ditangkap atau dipenjara, justru dibina, diarahkan, karena mereka itu kreatif, ya kan? Tidak mempunyai perusahaan besar, bisa menciptakan. Nah itu kalau bisa kita dampingi, kita perjuangkan, itu kan lebih bagus. Jadi anak bangsa bisa berkesempatan berkreasi di negerinya sendiri, gitu ya, di seluruh tanah air. Ini contoh. Jadi banyak advokasi. Contoh mungkin kita sekarang ini sudah paham dengan pupuk sulit, pupuk ini makanya banyak yang buat organik. Perizinnya kan sulit. Bukan berarti kita melawan untuk tidak berizin, bukan. Tapi kalau dana kita buatkan ke izin lebih dulu, pasarnya belum ada, dia akan bangun. Jadi kita dampingi dulu dengan cara apa pemasarannya antar jaringan kita SKKD. Kalau orang yang mau pakai ya daftar dong. Itu pandangan ya, pandangan. Jadi pandangan agar apa yang kita usulkan, kita rumuskan pada hari ini bisa satu visi. Saya ulangi lagi, FKDD wadahnya ya, wadah perjuangan kita.
4 langkah yang akan kita lakukan pendampingan kepada UMKM dan mungkin selanjutnya kita tidak bisa juga kalau berjalan apa yang kita rencanakan kalau kita tidak punya badan usaha yang menopang organisasi. Betul? Kita tidak mungkin mengandalkan ini tak calonkan di daerah ini. Ya kalau jadi, kalau enggak oleh kan gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan agar lembaga ini bisa mandiri. Di ADART itu sudah disusun, sudah ada bahwa FKKGD ini wadah, di bawahnya itu ada lembaga teknis dan lembaga yang bisa membuat badan usaha. Contohnya di bidang wakil ketua 2 itu ada KDU, kepala dan usaha ya. Itu boleh kalau memungkinkan membuat perusahaan boleh. Kalau DPP memang rencananya akan membuat koperasi, membuat koperasi nasional. Tapi koperasi kita itu koperasi pemasaran. Jadi core bisnisnya, jantung bisnisnya itu di pemasaran. Contoh, umpamanya dari Jawa Timur ada produk yang tidak bisa ngemas dengan baik. Kemarin Mas bisa udah tahu ada kerupuk cumi atau kemasannya jelek. Kita ambil alih di pusat, kita packing, kita edarkan seperti itu. Menanggapi keputusan yang saya garis bawahi terutama adalah satu kelemahan UMKM terutama pada saat pandemi mengalami kesulitan. Yang saya alami, saya pelaku UMKM, ketika masuk pandemi, omset saya naik 400%. Kenapa seperti itu? Nah, saya jual online. Jadi kita sudah saatnya menggunakan media online untuk berjualan. Ini harus kita terapkan kepada pelaku UMKM yang lainnya. Ya, kita mau pendidikan, mau keuangan, semua serba online. Artinya UMKM ini harus kita didik untuk mengikuti harus. Kemudian yang kedua, tadi ada bahasan dari kita akan melakukan pengusaha atau UMKM yang produknya bagus tapi tidak bisa mengemas dengan bukan untuk bisa mengemas dengan baik. Jadi tugas kita bukan mengambil alih usaha mereka, tetapi kita memberikan keterampilan, memberikan menambah skill mereka. Karena skill itu ada satu di bidang produksi, di bidang marketing, dan yang ketiga juga di bidang pengelolaan keuangan. Itu juga sangat penting. Jangankan pelaku usaha kecil, pelaku usaha besar pun banyak yang tumbang dalam masa pandemi ini karena tidak bisa mengelola keuangan. Itu adalah pemasaran yang sangat karena dari lain daerah itu bisa bertukar niaga. Saking itu juga minyak merah banyak dari luar. Alangkah baiknya Expo ini dirancang dan dibuka sedemikian rupa karena sekarang itu KKGD ini misalnya terbesar untuk mengadakan Expo. Saya sendiri nggak tahu ini gimana kemudian Expo itu dalam waktu cuma 2 minggu. Berdasarkan pengalaman saya, Bu, Expo itu dikemas brosurnya itu 4 bulan sebelum pelaksanaan, sehingga pelaku UMKM bisa merencanakan, membuat sampel, membuat contoh dan bikin model baru, dan juga bisa berkoordinasi dengan Indap maupun Dinas Koperasi. Kalau sekarang Indap labakan nih, asal cuma, asal bawa dagangan, asal bawa. Jadi untuk ke depan kita patenkan bahwa Expo ini untuk UMKM KKGD diadakan tiap tahun, kalau bisa itu di planning demikian. Tapi seperti yang saya katakan tadi, rencana maksimal itu 4 bulan sebelumnya sudah brosur nyampe di DPC sehingga bisa mengondisikan. Itu aja Bu, sekian dan terima kasih. Ada lagi?
pemasaran unit. Nah, dari DPP akan menentukan sistem seperti apa yang akan diturunkan ke sampai ke DPC. Seperti yang tadi sistem unik, atau bagaimana? Karena ini di lapangan ini, karena banyaknya pelaku UMKM yang tidak tahu dengan media sosial, gitu kan? Kalau di daerah kota bisa mengenal media sosial, tapi di kampung jarang juga bisa mengenal dengan media sosial, gitu kan? Contohnya di daerah saya sudah masukkan itu jaringan ini, jaringan mungkin agak sedikit apa ya, membingungkan kalau saya kembalinya ke sistem jaringan tadi. Sistem jaringan yang akan dibentuk DPP ini akan seperti apa ya, sampai gitu ya, dia bisa apa namanya, dia bisa benar-benar sampai ke DPC, sampai ke pihak ke UMKM kelurahannya bisa menikmati jaringan ini. Nah, sistem seperti apa yang akan dibentuk oleh DPP? Nah, itu sangat berpengaruh sekali, gitu kan, bagaimana sistem pemasaran yang akan dilakukan, baik itu dari ranting atau dari kelurahan, gitu kan, kecamatan, DPC,